Ada 6 hari untuk bekerja. Jadi datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan. Dan jangan pada hari Sabat. Hai orang-orang munafik. Setiap orang melepaskan lembu atau keledai dari kandangnya pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minuman. Sekarang di sini ada seorang wanita keturunan Abraham yang sudah 18 tahun terikat oleh iblis. Apakah ia tidak boleh dilepaskan pada hari Sabat? Guru yang baik, apakah yang harus saya perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain Allah sendiri. Kau tahu perintah-perintah Allah. Janganlah kau berzina. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Semua telah kuturuti sejak masa mudaku. Masih ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah semua milikmu, berikan uangnya pada orang miskin, dan kau akan mendapat harta di surga. Setelah itu ikutlah aku. Tetapi kami pedagang. Kaya. Alangkah sukarnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika demikian, siapakah yang diselamatkan? Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Di manakah kerajaan Allah itu? Sesungguhnya. Kerajaan Allah tidak dapat dilihat. Tidak ada yang berkata, lihat, ia di sana atau ia di sini. Sebab kerajaan Allah ada dalam dirimu. Akan tiba waktunya kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia, tetapi kamu tak akan melihatnya. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung ke ujung, demikianlah kelak anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu dan ditolak oleh angkatan ini. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Allah batal. Aku berkata padamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat tapi tak dapat. Dan ingin dengar yang kamu dengar tapi tak dapat. Apa yang harus kami lakukan? Apa yang dikatakan kitab suci? Bagaimana kau menafsirkannya? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu. Kau benar, lakukan, kau akan hidup. Siapakah sesamaku? Bukan mereka ini. Apakah Kaisar? Ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia diserang dan dipukul, disiksa, dirampok, dan ditinggalkannya. Datanglah seorang imam melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia menyingkir dan berjalan terus. Begitu juga seorang Lewi yang lewat di situ. Ia melihat orang itu, tetapi ia pun berjalan terus. Lalu datang seorang Samaria melewati tempat itu. Ketika melihat orang itu, hatinya penuh belas kasihan. Ia mendekati, membersihkan lukanya dengan minyak, anggur, dan membalutnya. Kemudian ia menaikkannya ke atas keledai dan membawanya ke penginapan, dirawatnya. Keesokan harinya ia memberikan 2 keping uang perak pada pemilik penginapan dan berkata, "Rawatlah dia. Saya akan membayar semua ongkosnya." Manakah di antara ketiga orang itu yang telah bertindak sebagai sesama orang yang dirampok itu? Orang yang telah menolongnya. Nah, pergi dan perbuatlah seperti itu. Biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan melarang mereka. Orang seperti inilah yang punya kerajaan Allah. Sesungguhnya aku berkata padamu, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan masuk ke dalamnya. Siapa menyambut anak-anak ini dalam namaku, menyambut aku. Dan siapa menyambut aku, menyambut Bapa yang mengutus aku. Siapa yang terkecil di antaramu, ialah yang terbesar.
yang sedang terjadi? Yesus dari Nazaret sedang lewat. Yesus! Ya, Yesus! Anak Daud, kasihanilah kami! Apa yang harus kuperbuat untukmu? Saya ingin melihat lagi. Melihatlah. Imanmu telah menyembuhkanmu. Saya dapat melihat. Saya dapat melihat. Saya sembuh. Ketika Yesus pergi ke Yerusalem, banyak orang mengikutinya. Mereka minta kepada Yesus agar berkenan menunjukkan jalan keselamatan dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Orang ini benar-benar seorang nabi. Ya Tuhanku dan Guruku, selamatkan saya. Oh Tuhan, selamatkan kami. Selamatkan. Puji Tuhan. Tunjukkanlah jalan yang benar ya Tuhan. Banyak orang mulai menerima Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Sakeus, penagih pajak dari Yeriko, ingin melihat Yesus, lalu memanjat pohon. Itu penagih pajak. Turunlah, Zakeus, karena aku harus tinggal di rumahmu hari ini. Di rumahku? Bagaimana Sakeus mengenal Yesus? Dengarkan. Saya memberi setengah dari milikku kepada yang miskin. Dan jika saya memerah seseorang, saya akan membayar kembali 4 kali lipat. Saya tidak percaya bahwa seorang penagih pajak membayar kembali pajaknya. Tidak mungkin. Hari ini keselamatan telah datang ke rumah ini. Karena orang ini pun turunan Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dengarkan. Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Dan semua yang ditulis para nabi tentang anak manusia akan digenapi. Ia akan diserahkan pada orang-orang kafir. Ia akan diolok. Ia akan dihina dan diludahi. Ia akan disiksa dan dibunuh. Tapi pada hari ketiga, ia akan bangkit. Dan kemudian Yesus pun pergi ke Yerusalem. Meskipun ia tahu bahwa ia akan dibunuh karena dosa manusia, banyak orang bersukacita atas kedatangannya dan menyatakan Yesus sebagai Raja mereka. Perintahkan murid-muridmu diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak. Hosana, Hosana, Hosana.
Ketika Yesus mendekati Yerusalem, ia melihat kota itu dan menangisinya. Jika hari ini engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera tetapi gagal melihatnya, akan datang harinya tatkala musuhmu membuat rintangan di sekelilingmu mengepung dan mendesak dari segala arah, dan di dalam tembokmu mereka akan menghancurkanmu, kau dan anak-anakmu. Dan mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tersusun rapi, karena tidak kau perhatikan saat keselamatanmu. Bait suci di Yerusalem sebagai tempat ibadah kini berubah menjadi tempat berdagang. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11. Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa. Kamu jadikan sarang penyamun. Dia melepaskan binatang-binatangku! Hentikan dia! Hentikan dia! Panggil penjaga! Panggil penjaga! Tantangan makin menghebat karena makin banyak orang yang menyatakan Yesus sebagai raja. Saya tahu bahwa banyak orang telah menyatakannya sebagai raja. Raja? Raja para pengemis, pelacur, dan pencuri. Kita telah melihat sebelumnya. Mereka telah membuat pernyataan dan melupakannya. Jangan menutup mata. Pengikutnya semakin banyak. Mereka mengagungkannya. Dan berpikir ia adalah raja. Kau harus berhati-hati. Jika orang ini membuat keributan, saya akan menuntutmu. Mungkin ia benar. Kini saatnya menghadapi dia. Makin banyak kalangan ahli Taurat dan orang Farisi yang munafik dikecam Yesus, sehingga makin bertambah banyak orang Yahudi yang menjadi pengikutnya. Di bait suci, Yesus melihat seorang janda miskin memberikan persembahan 2 peser. Itu terlalu sedikit. Dapatkah engkau memberi lebih? Aku berkata padamu, janda ini memberi lebih banyak daripada yang lain. Sebab mereka telah memberi dari kelimpahannya. Tetapi dia, janda ini, memberikan semua yang ia miliki. Katakan, atas dasar apa engkau melakukan semua ini? Siapa yang memberimu wewenang? Sekarang aku bertanya, apakah baptisan Yohanes itu dari Allah atau manusia? Apa jawaban kita? Jika kita katakan dari Allah, ia akan berkata, mengapa kamu tidak percaya? Tapi kalau kita katakan dari manusia, kita akan dilempari. Sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah nabi. Kami tidak tahu dari mana asalnya. Aku juga tidak mau mengatakan atas dasar apa kulakukan ini. Ada seseorang membuka kebun anggur, lalu menyewakannya pada penggarap, dan ia pergi untuk waktu yang lama. Ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hambanya,
untuk menerima bagiannya dari penggarap itu. Tetapi hamba itu dipukulnya dan pulang dengan tangan hamba. Lalu ia menyuruh hamba yang lain. Tapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan lalu disuruh pulang dengan tangan hamba. Lalu ia menyuruh hamba ketiga. Tapi hamba itu juga dilukai dan dilempar keluar kebun. Maka kata pemilik kebun anggur itu, "Apa yang harus kuperbuat? Kusuruh anakku yang kukasihi. Pasti mereka menghormatinya." Tetapi ketika mereka melihatnya, mereka berkata, "Dia ini ahli warisnya. Mari kita membunuhnya supaya kita mendapat warisannya." Kemudian, Lalu mereka menyeretnya keluar kebun dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan pemilik kebun anggur terhadap mereka? Ia akan membunuh mereka dan memberikan kebun itu pada orang lain. Sekarang apa arti nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu yang terpenting. Semua orang yang jatuh pada batu itu akan hancur. Dan siapa yang ditimpa batu itu akan tergilas menjadi debu. Guru, kami tahu bahwa apa yang engkau katakan dan ajarkan itu benar. Kami tahu bahwa engkau tidak memandang orang, tetapi engkau mengajar kebenaran tentang kehendak Allah untuk manusia. Katakanlah, apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar Romawi atau tidak? Hati-hati Tuhan, ia menjebak. Perlihatkan padaku sekeping uang. Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar! Kalau begitu berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya. Dan kepada Allah apa yang Allah punya. Apa jawabanmu tentang itu? Sekarang tibalah hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes untuk pergi mempersiapkan perjamuan Paskah. Aku ingin sekali makan makanan Paskah ini bersama kalian sebelum aku menderita. Percayalah, aku tidak akan makan ini lagi sampai arti perjamuan ini digenapi dalam kerajaan Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberkati pokok anggur. Ambillah ini dan bagikan di antara kamu. Aku berkata padamu, aku tak akan minum lagi anggur ini sampai kerajaan Allah datang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, Raja semesta alam, yang memberikan roti dari hasil bumi. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Jadikan ini peringatan akan aku. Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagimu. Tapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersamaku di meja ini. Dan sesungguhnya anak manusia harus mati seperti yang ditentukan Allah, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin? Siapa pengkhianat itu, Tuhan?
Yang terbesar di antara kamu harus jadi yang terkecil. Dan pemimpin haruslah seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan? Atau yang melayani? Tentu saja yang duduk makan. Tapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Kamu tetap tinggal bersamaku dalam segala pencobaan. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagimu. Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Kamu akan makan dan minum semeja denganku dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi pengkhianat itu tak ada? Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampik kamu. Untuk memisahkan yang baik dari yang buruk seperti petani memisahkan gandum dari sekamnya. Tapi aku telah berdoa untukmu, supaya imanmu jangan gugur. Dan jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Tuhan, saya bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Ingatlah Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau sudah 3 kali menyangkali aku. Waktu kamu diutus tanpa membawa apa-apa, apakah kamu kekurangan? Tidak kekurangan apapun. Tapi sekarang siapa yang punya dompet atau kantong harus membawanya. Dan yang tidak punya pedang harus menjual jubahnya dan membelinya. Aku berkata padamu, seperti tertulis ia akan terhitung di antara pemberontak. Dan apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Lihat, di sini ada 2 pedang, Tuhan. Itu cukup. Mahkamah Agama bersidang dan mencari upaya menangkap Yesus. Lalu iblis masuk dalam diri Yudas yang disebut Iskariot, seorang dari ke-12 murid Yesus. Lalu pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala untuk menyerahkan Yesus. Yesus meninggalkan Yerusalem dan pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Berdoalah agar kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa, Ya Bapa, jika kau mau ambil cawan ini dariku. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus. Karena begitu berat beban yang ditanggungnya, sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan.
Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mujizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Jaga dia baik-baik. Para prajurit membawa Yesus ke halaman dan mengolok-oloknya sebagai raja orang Yahudi. Ini jubah yang dipakai seorang raja. Katakan apa yang akan terjadi. Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Hah? Apakah engkau akan menyelamatkan kami? Orang ini juga bersama-sama dengan Yesus. Saya sama sekali tak mengenal dia. Saya melihat mereka bersama. Hamba-hambamu yang rendah hati. Bagaimana menghormati seseorang? Engkau juga salah satu dari mereka. Tidak, bukan saya. Benar, orang ini pengikut Yesus, sebab ia juga orang Galilea. Pergilah. Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Lalu Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Petrus teringat apa yang telah Yesus katakan padanya. Sebelum ayam berkokok hari ini, engkau menyangkal aku 3 kali. Ya Tuhan, aku mohon ampunilah aku. Sesuai dengan kemurahan-Mu yang besar. Engkau yang telah mengampuni nenek moyang kami pada waktu mereka memberontak melawan firman-Mu. Engkau murka terhadap mereka, tetapi tidak membinasakannya. Karena kasih-Mu dan perjanjian-Mu dan kesetiaan-Mu. Engkau menyelamatkan mereka. Siapa yang memukulmu? Ayo, tebak. Siapa yang akan memukulmu lagi? Hentikan. Saya katakan berhenti. Bawa dia ke Mahkamah Agama. Berdiri. Pengadilan Mahkamah Agama bersidang,
dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Yesus. Katakan, apakah engkau Mesias? Jika aku mengatakannya, kamu tidak akan percaya padaku. Dan jika aku bertanya padamu, kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau anak Allah? Kau sendiri mengatakannya. Siapa yang memberi dia kuasa untuk mengatakan hal itu? Dosa. Kita telah mendengar sendiri apa yang dikatakannya. Kita bawa dia ke Pilatus. Ya, mari kita membawanya.